Shalom, salam sehat, salam mujizat. Puji Tuhan kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Tentunya dalam melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, Tuhan selalu menolong kita, membela dan memberkati kita. Puji Tuhan. Saya rindu juga berbagi kebenaran firman Tuhan yang begitu sangat memberkati kita umat-umat Tuhan dimanapun berada. Kita akan belajar bersama di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Ini ayat penekanan aja saya ambil karena di situ di perikopnya Kejadian pasal 5 ayat 9 sampai ayat yang ke-12 itu tentang riwayatnya Nuh. Tapi saya mengambil ayat penekanan saja, yaitu pada ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kita boleh kembali mengingat sejarah bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi, serta zaman Adam dan Hawa manusia jatuh ke dalam dosa, bahkan sampai kejahatan manusia begitu sangat menyakitkan hati Tuhan, sehingga pada saat itu Tuhan mengingatkan dan memerintahkan Nabi Nuh untuk melakukan yaitu membuat suatu batra. Karena apa? Karena Tuhan sudah sangat sakit hati kepada manusia yang telah Dia ciptakan pertama, yaitu telah berbuat dosa begitu sangat menyakitkan hati Tuhan, sehingga Dia memerintah kepada Nuh untuk membuat batra. Sehingga pada saat itu Nuh mendengarkan dan mentaati apa yang Tuhan Allah berikan dan perintahkan kepada Nuh pada saat itu. Lalu Nuh melakukan semuanya itu seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah. Jadi batra yang disuruh oleh Allah kepada Nuh itu sudah ada memang ukurannya, ya, yang harus dibuat, ukurannya, panjang, lebarnya, semuanya itu ada ukuran. Ada sudah modelnya dan sudah didesain oleh Allah begitu luar biasa. Sehingga apa yang disampaikan Allah kepada Nuh itu, Nuh melakukannya. Dia tidak menolak apa yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Begitu luar biasa. Kita boleh belajar melihat bagaimana Nuh ini adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Dia bergaul dekat dengan Allah. Ya, Nuh ini sangat dekat dengan Allah, sehingga dia mendengar apa yang disampaikan Allah kepada dia. Dia mentaati apa yang disampaikan Allah kepada dia. Dan sehingga pada saat itu Nuh telah mendengar apa yang disampaikan Allah, bahwa Nuh harus membuat batra, dan itu ukurannya ada dan semuanya sudah didesain oleh Allah. Sehingga Nuh melakukannya itu tepat seperti apa yang Allah berikan dan perintahkan kepada Nuh. Walaupun di saat waktu itu zamannya Nuh melakukan membuat batra itu, dia begitu banyak menghadapi yang namanya ejekan, olokan, ya. Pada zaman itu Nuh diolok loh. Dia diolok, diejek di saat dia melakukan perintah Allah untuk membuat batra. Karena apa? Nuh tahu apa yang direncanakan Allah ke depannya, bahwa Dia akan mendatangkan air bah untuk memusnahkan manusia pada zaman itu, ya. Karena manusia pada zaman itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Tidak ada yang berbuat baik, tidak ada yang benar, melakukan kejahatan semuanya, ya. Pada zaman Nuh itu manusia itu hidup dalam dosa. Manusia, kita melihat ayat 11, adapun bumi itu rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidupnya rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan
pakal dan di luarnya dan dari dalamnya. Nah, apa yang disampaikan Allah kepada Nuh ini? Ya, Nuh mentaati, Nuh mendengar, Nuh setia, Nuh memperhatikan apa yang Allah sampaikan. Karena Allah menilik bumi ini sangat rusak, ya, sangat rusak, sehingga Allah merencanakan untuk menghancurkan, ya, untuk memusnahkan bumi manusia pada waktu itu, ya. Nah, waktu Nuh melakukan dan membuat apa yang Allah sampaikan, dia membuat batra itu, dia melakukan semuanya, dia mendapatkan ejekan, dia mendapatkan olokan. Tetapi Nuh, dia tidak peduli dengan semuanya itu, ya. Di saat dia menerima ejekan dan olokan itu, Nuh tidak peduli. Luar biasa kalau kita belajar dari sikap dan karakternya Nuh, ya. Nuh itu dia mampu menghadapi tantangan, ya. Dia mampu menghadapi tantangan pada waktu itu ketika dia melakukan perintah Allah. Nah, gambaran dari Nuh ini pada saat ini bagi saya dan saudara adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan karunia-karunia khusus di hari-hari ini, mempunyai talenta untuk melakukan sesuatu yang untuk untuk kerajaan Allah. Tuhan kasih karunia kita, Tuhan kasih talenta kita untuk kita kerjakan dan kita lakukan. Nah, Nuh ini dia punya karunia khusus, dia bisa membuat batra, sehingga Allah memerintah kepadanya untuk membuat batra, dia bisa melakukannya. Nah, kembali kepada saya dan saudara, ya, jemaat Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan yang ada di akhir zaman ini. Kita tidak akan kembali kepada zaman penciptaan, tetapi kita boleh melihat, belajar kembali kepada tokoh-tokoh Alkitab, kejadian-kejadian yang sudah terjadi, sejarah-sejarah yang sudah terjadi pada zamannya Nuh itu akan ada gambarannya, kehidupannya, artinya bagi saya dan saudara jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini. Karena apa? Kita punya karunia talenta khusus yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah karuniakan kepada saya dan saudara untuk kita mengerjakan sesuatu, untuk kita melakukan sesuatu agar di saat janji kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, apa yang kita kerjakan dan kita lakukan itu mendatangkan satu hasil, yaitu bahwa ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada jiwa-jiwa yang diteguhkan, dikuatkan kembali. Nah, waktu zamannya Nuh itu, ya, Allah ingin memusnahkan manusia. Nah, setelah terjadinya air bah, setelah terjadinya air bah, siapa yang diselamatkan? Hanya Nuh dan keluarga saja. Ada 8 orang yang masuk di dalam batra itu. Nah, sehingga semua manusia pada waktu itu sudah tidak ada, hanya 8 orang ini saja yang selamat, yang Tuhan izinkan selamat dan masuk dalam batra itu. Ya, mungkin para teolog, ya, para ahli-ahli yang sudah mengatakan bahwa kita ini adalah keturunan Nuh, ya, Nabi Nuh. Karena pada saat itu manusia yang tinggal pada saat itu hanyalah Nuh, 8 orang, ya, yang tinggal di saat adanya air bah. Nah, ketika air bah sudah selesai, Tuhan berjanji tidak akan ada lagi air bah. Tidak akan ada lagi dia buat air bah untuk memusnahkan manusia. Nah, tetapi kita sekarang pada di zaman sekarang, zaman kemurahan, yaitu zaman di mana kita sedang menantikan janji bahwa Yesus datang kali yang kedua untuk menyelamatkan kita, untuk datang menggenapi dan menghakimi dunia ini. Kita sedang diberi perintah oleh Allah. Kita harus menyampaikan kebenaran sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan dimanapun berada. Kita punya tugas, kita punya tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan dengan karunia talenta yang Tuhan sudah berikan bagi saya dan saudara. Bagaimana kita dapat melakukan perintah Tuhan? Beritakanlah Injil, sampaikanlah firman kepada bangsa-bangsa lain. Nah, inilah tugas dan tanggung jawab kita, agar setiap orang-orang yang sepertinya di zaman Nuh,
Kita boleh melihat sekarang seperti di zaman Nuh juga sekarang banyak manusia yang terlena dengan keadaan-keadaan dunia, terikat dengan dosa, masih seperti Sodom dan Gomora, kawin mawin pesta pora ya, penyembahan berhala, kemabukan dan sini dan sebagainya. Bahkan kawin sama lawan jenis terjadi, itulah seperti Sodom dan Gomora ya. Laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan, sekarang masih ada. Bukankah ini sepertinya waktu zamannya Nuh, zaman Sodom dan Gomora? Nah, Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan mendatangkan air bah. Tetapi yang kita nantikan sekarang adalah Yesus datang kali yang kedua untuk menghakimi. Nah, bagaimana kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang terikat dengan dosa? Karena mereka belum mengenal firman, mereka belum mendengar berita Injil itu, mereka belum mendengar tentang keselamatan itu. Itu sebabnya Tuhan beri kita perintah, sampaikan dan beritakanlah firman Tuhan. Nah, lewat karunia talenta yang kita miliki, mari kita lakukan dengan setia. Nuh ini adalah seorang yang tidak bercela. Nuh melakukan perintah Tuhan, dia juga adalah hidupnya menjadi teladan, menjadi terang, menjadi garam. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Ketika kita merasa diri kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan, kita juga harus menyampaikan kabar keselamatan itu kepada saudara-saudara kita yang masih terikat, yang masih terbawa arus dunia. Sehingga ketika mereka mendengarkan firman, mereka sadar bahwa mereka telah jauh dari Tuhan. Nah, inilah menjadi satu tanggung jawab dan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya, para penginjil, para pengajar, beritakan, sampaikan kebenaran itu. Kita punya tugas masing-masing. Kita harus melakukannya meskipun mungkin ada di saat kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah ini, ada ejekan, ada olokan ya. Ada ya istilahnya tantangan yang kita alami. Mungkin orang tidak mau terima firman, mungkin orang cuek, mungkin orang mengejek kita di saat kita menyampaikan Injil. Kita tidak perlu, kita belajar kepada Nuh ini. Nuh ini sangat luar biasa, dia punya sikap. Bagaimana sikap Nuh? Bagaimana sikap Nuh menghadapi tantangan? Ya, dia taat total sama Tuhan. Dia taat total sama Allah. Ya, dia mau berpikir apapun sedikit pun dia tidak mau berpikir untuk tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Nuh taat total. Nah, ini kita mau belajar kepada Nuh. Nuh ini sangat luar biasa ya kepribadiannya. Dia sudah benar, dia tidak bercela, dia bergaul dengan Allah. Bahkan dia taat total sama perintah Tuhan. Dia tidak peduli dengan ejekan-ejekan di saat dia membuat batra. Mereka mengejek Nuh itu gila, Nuh itu bodoh, Nuh dan sebagainya. Ya tentu jelas mungkin di sekitar-sekitar kita mungkin ada yang berkata demikian terhadap saya dan saudara. Ya seperti saya secara pribadi, saya pasti ada yang. Tapi tugas dan tanggung jawab saya yang sudah Tuhan berikan kepada saya harus kerjakan. Saya harus belajar seperti Nuh. Saya harus belajar taat total sama Nuh. Tidak peduli yang namanya ejekan, namanya olokan. Tugas dan tanggung jawab saya untuk memberitakan Injil, saya harus kerjakan. Karena apa? Tugas saya untuk menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik, menyampaikan kebenaran. Karena saya mengalami Tuhan itu sungguh baik, sangat baik. Dia memulihkan hidup saya. Dia telah mengampuni dosa-dosa saya. Dan dia jadikan saya anak kesayangan. Dia jadikan saya alat. Jadi kita harus hargai ketika Tuhan sudah pulihkan hidup saya dan saudara. Ketika hidup kita telah diampuni oleh Tuhan, mari kita pakai menjadi alat-alat kebenaran untuk menyampaikan kabar baik, melebarkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena apa? Nuh begitu luar biasa, kita belajar kepada Nuh ini. Ya, sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan oleh Tuhan di hari-hari ini, mari kita belajar seperti Nuh. Dia taat total sampai selesai dia kerjakan batra itu. Ya, dalam arti dia apa yang Allah perintahkan, semua ukuran dan sebagainya, bentuk batra dia buat sesuai dengan permintaannya Allah. Dia lakukan sampai total selesai. Luar biasa ya, betapa dahsyatnya
uh, Nuh. Kesetiaan Nuh ini, betapa luar biasanya ketaatan Nuh ini, kesetiaannya kepada Allah, sehingga dia yang masuk di dalam Batra itu. Nah, Batra ini berbicara tentang bagaimana jalan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang. Ya, kita menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan. Ini Batra, tugas kita untuk melakukan, menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar keselamatan itu bagi orang-orang yang ada di luar sana. Tentunya masih banyak orang yang terikat dengan dosa. Kita rindu mereka terlepas, kita rindu mereka juga dibebaskan, diselamatkan. Bagaimana Tuhan dulunya memulihkan dan menyelamatkan pribadi saya. Saya juga punya tanggung jawab untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar keselamatan. Bagaimana Nuh melakukan perintah Tuhan untuk membuat Batra. Sekarang perintah Tuhan bukan kita lagi seperti membuat Batra yang sebagaimana gambarannya. Tuhan mengingatkan kita, gambaran dari Batra itu sebenarnya adalah keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang, yang kita harus sampaikan dan kita harus bawa orang masuk di dalamnya. Batra berbicara tentang keselamatan supaya setiap orang yang masuk ya di dalam Batra itu pasti selamat. Nuh dan keluarganya selamat, 8 orang mereka ketika air bah itu ya, mereka selamat karena mereka sudah masuk di dalam Batra itu. Nah, kita juga rindu keselamatan ini sampai kepada bangsa-bangsa lain. Lewat media sosial, lewat apapun, mari kita sampaikan firman Tuhan. Ya, saya yakin dan saya sangat percaya ketika saya taat melakukan kehendak Tuhan ini, saya sendiri secara manusia waktu itu tidak pernah berpikir kalau saya harus menginjil lewat media sosial. Tapi Roh Kudus katakan buka YouTube, buka buat Facebook untuk menyampaikan firman. Saya taat. Secara manusia saya orangnya pemalu, tidak bisa berkata-kata. Saya sampaikan semua itu sama Tuhan. Tuhan, saya ini pemalu Tuhan. Tuhan, ini saya tidak bisa berbicara Tuhan. Tetapi Tuhan bilang lakukan perintahku. Jika Tuhan katakan kerjakan, lakukan, pergi. Saya harus taat. Aku menyertaimu. Nah, puji Tuhan, saya boleh melihat, saya boleh merasakan benar ketika saya belajar taat. Saya merasakan sendiri bagaimana penyertaan Tuhan itu. Saya sendiri terheran-heran ketika saya mendengar kembali rekaman-rekaman saya baik di YouTube, di Facebook, itu saya sendiri terberkati. Ternyata ketika saya melakukan itu, Roh Allah bekerja. Roh Allah bekerja dalam pribadi saya. Saya tidak dapat berbuat apa-apa. Saya tidak ada apa-apanya, ya. Nah, inilah firman Tuhan yang sangat menguatkan pribadi saya. Ya, saya sempat vakum beberapa bulan, bahkan hampir setahun saya tidak membuat rekaman di YouTube ya. Karena apa? Saya juga begitu sibuk mengurus balita saya, tapi dia puji Tuhan dia sudah mulai besar, dia sudah mulai mengerti. Saya katakan, "Mama, sebentar mau buat rekaman." Dia bisa suruh untuk diam, suruh untuk pergi sebentar, dia bisa mengerti sekarang. Nah, selama ini tadi tidak mengerti, jadi membuat saya seperti vakum. Tapi Roh Kudus mengingatkan saya, tugasmu. Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, beri semangat kembali buat saya katakan. Beri semangat kembali buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, ini firman ini sangat-sangat memberkati pribadi saya. Bagaimana Nuh ini sangat-sangat taat total sama perintah Tuhan. Saya pun rindu sama seperti Nuh ini. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang punya karunia talenta, mari kita pakai untuk melebarkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang masih terikat, yang belum mengalami Tuhan, yang belum merasakan keselamatan yang dari Tuhan, yang belum dibebaskan dari dosa, dari segala belenggu-belenggu dunia ini. Ya, kalau kehidupan kita sudah dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa, jiwa kita telah menerima keselamatan, kemerdekaan itu. Luar biasa yang kita rasakan, sukacita, damai sejahtera yang begitu melimpah Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Nah, inilah pelajaran pada saat ini yang Tuhan ingatkan kepada saya. Kita belajar bagaimana Nuh taat total.
sikap Nuh yang luar biasa terhadap tugas yang Tuhan berikan itu kepada dia, membangun kerajaan Allah. Mari di hari-hari kita pun harus belajar seperti Nuh yang begitu luar biasa tanggap dengan apa yang Tuhan berikan. Ya, kita harus peka. Kita harus peka apa yang Tuhan berikan. Kadang-kala manusia kita ini, saya ini kan masih gini, malu gini. Ya, saya mengalami itu. Saya merasakan bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, saya tidak punya apa-apa, saya katakan sama Tuhan. Tapi ketika saya taat, saya belajar taat. Mari kita belajar seperti Nuh. Kita harus belajar sikap Nuh ya di saat dia menerima tugas dan perintah dari Allah ya. Bagaimana kita sebagai penginjil, sebagai pendoa, sebagai pengajar di akhir zaman ini, mari kita belajar dan melakukan seperti apa yang Nuh lakukan ya. Dia taat total sama perintah Tuhan. Dia tetap fokus sama panggilannya. Dia tidak mengubriskan yang namanya ejekan, olokan ya. Bahkan tantangan apapun itu, Nuh tetap pada perintah Tuhan. Dia taat, dia setia. Bahkan Nuh ini memiliki sikap yang sabar ya. Ketika dia diejek, diolok, dia sabar. Dia tidak mau respon. Kita harus belajar seperti ini. Dia tidak mau respon tentang ejekan-ejekan, olokan itu. Dia sabar. Bahkan Nuh adalah rendah hati dan berhikmat ya. Dia pantang menyerah dalam melakukan perintah Tuhan. Luar biasa ya. Nuh sangat luar biasa, dia pantang menyerah di dalam melakukan perintah Tuhan. Nah, inilah tanggung jawab saya dan saudara sebagai umat-umat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik sebagai penginjil, sebagai pengajar, sebagai penasehat, sebagai guru-guru ya, hamba-hamba Tuhan, bahkan juga sebagai pendoa-pendoa di akhir zaman ini. Mari kita belajar seperti Nuh. Kita harus taat dan setia melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Dan Nuh melakukannya dengan penuh tanggung jawab, dengan dia menjadi teladan dalam pengajarannya. Dia menjadi teladan dalam pengajarannya. Kita juga sebagai pengajar-pengajar tentunya kita juga menjaga diri kita. Semakin kita banyak belajar tentang kebenaran, semakin kita bertambah-tambah hikmat, bertambah pengetahuan kita. Dan ketika itu bertambah dalam hidup saya dan saudara, kita wajib berbagi kepada saudara-saudara kita seiman. Kita wajib membagikan kebenaran itu kepada mereka. Karena kita tidak jangan menjadi egois ya. Kita sendiri yang mau diberkati, kita sendiri yang mau diselamatkan, kita sendiri yang mau merasakan kebaikan kemurahan Tuhan yang luar biasa dan dahsyat itu. Tapi kita mau menceritakannya dan menyampaikannya kepada saudara-saudara kita yang lain, agar mereka juga diberkati, agar mereka juga mengalami Tuhan, agar mereka juga dilawati oleh Tuhan, dan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, ini yang luar biasa. Ketika pribadi kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita merasa luar biasa indahnya hidup di dalam Tuhan. Meskipun banyak tantangan, masalah, persoalan ada dalam hidup saya dan saudara, kita merasakan hidup itu indah karena Tuhan bersama saya dan saudara. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh introspeksi diri, apa karunia, talenta, tugas, tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan bagi saya dan saudara. Mari kita belajar kepada Nuh. Dia taat total sama Tuhan. Dia setia. Dia tetap fokus, sabar, dan menghadapi setiap ejekan, tantangan, olokan. Puji Tuhan, Nuh melakukannya dengan selesai. Puji Tuhan, biarlah kita juga menjadi mitra-mitranya Allah, menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar keselamatan itu, mengerjakan tugas kita ini sampai selesai. Sampai di mana Tuhan izinkan kita ada di tengah-tengah dunia ini, itulah waktunya kita selesai. Tugas kita udah selesai. Yang artinya kita punya tugas, kita harus kerjakan, dan selebihnya Tuhan yang punya tanggung jawab lagi Tuhan. Ya, bagaimana kita sudah melepaskan firman. Kita percaya dan kita imani bahwa setiap orang yang mendengarkan firman
yang kita bagi-bagikan tidak berlalu begitu saja. Saya imani itu. Setiap firman yang saya bagikan tidak berlalu begitu saja. Akan menjamah melawati setiap orang yang mendengarkan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.